informasi kabar tentang orang yang aku berikan ilmu tentang ayat-ayat kami. Jadi dia ini orang alim. Dia paham ngerti kalau sekarang ini ahli tafsirnya, ahli agamanya. Atainahu ayatina fansalakha minha. Padahal sudah punya ilmu, ngerti ayat, ngerti kitab. Fansalakha minhu. Insalakha itu terlepas, tapi bahasa Arab insalakha itu terlepas lah, kayak kita ngulitin jeruk. Ngulitin jeruk, kira-kira apa langsung semuanya? Dikit-dikit, pelan-pelan, habis, lama-kelamaan habis. Nah, jadi kalau ulama yang su itu, dia tanpa dia sadari, lama-kelamaan ilmunya itu semakin terkikis. Ini kata Allah, fansalakha minha. Ayat 175 nih. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitan. Nah, kalau udah semacam itu, syaitan yang jadi temannya. Ini orang alim. Atainahu ayatina. Allah ngasih kepada dia pemahaman tentang ayat. Faham, ngerti. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Makanya ilmu itu bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang pintar, enggak, Allah yang ngasih. Atainahu, kami memberikan. Makanya di surat Al-Kahfi, wa'allamnahu min ladunna, kami ajarkan dari ilmu kami, kata Allah. Ilmunya Allah. Wa'allamna, kami mengajarkan dia. Ini juga sama. Fa'atba'ahu syaitan, akhirnya dia bareng sama syaitan, fakana minal ghawin. Akhirnya dia itu menjadi orang yang tersesat. Walau syi'na, sebenarnya kalau kami mau la rafa'na, dia itu kami angkat. Orang punya ilmu kalau mau sebenarnya mau, bisa Allah mengangkat dia, memuliakan dia. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya? Dia itu ilmunya makin lama makin hilang. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ini sebab utama nih, ilmu bakal hilang. Cinta sama dunia dan ikutin nafsu. Cinta sama dunia, ikutin nafsu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Dia lebih senang sama dunia. Dan wattaba'a hawa, ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah dua ini, mau secanggih apapun ilmunya, seprofesor apapun ilmunya, sehafal apapun Al-Qur'annya, hadisnya, sepintar apapun dia, kalau dia cinta dunia, hilang semua. Tarik lagi, habis. Ini contohnya. Nah, ini saya berhenti di sini dulu. Siapa ini orang ini? Ada yang tahu nggak? Ini orangnya namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Ini ulamanya kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang pintar. Nabi Musa punya murid. Murid ini yang paling menonjol, Bal'am. Pintar. Pintar, ngomongnya hebat. Pokoknya udah hafalan ayatnya itu luar biasa. Kalau kita sekarang, masya Allah, kiai besar, Imam Syafi'i gitu, udah hebat. Apa yang terjadi? Nah, makanya dibilang bahwa dia itu lebih mencintai dunia. Satu saat Fir'aun datang kepada Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah diajak untuk berkoalisi sama Fir'aun. Kamu sudah bilang, kata Fir'aun, bilang kamu ke pengikut kamu kan banyak ini bisa menyaingi gurunya nih. Ya, ini juga ya hati-hati juga sama guru gitu. Dia ini mau mengituin gurunya. Katanya Fir'aun, sudah kamu bicara di depan masyarakat, murid-murid kamu, jamaah kamu, bahwasanya ini Musa ini adalah pembohong. Dia ini adalah orang yang penipu dan sebagainya. Kamu banyak muridnya, insya Allah banyak, kamu dipercaya katanya. Dan kamu nanti wa indaka makanah, kamu akan dapat tempat di sisi saya. Kekuasaan saya separuhnya akan aku berikan kepadamu, katanya Firaun. Kan dikasih. Hartanya akan dikasih, katanya Firaun. Oh siap. Bal'am ibn Ba'urah siap. Apa yang terjadi? Pas dia
ada di atas dan banyak sudah yang datang hadir, saat dia mau berbicara itu dibuat keluh lisannya, lidahnya itu nggak bisa bicara, kaku, jadi dibuat kaku, nggak bisa bicara apa-apa. Itu Bal'am ibn Ba'urah sampai mati ininya lisannya nggak bisa bicara, kaku. Kerja sama Firaun ya. Kerja sama Firaun. Hati-hati, ini banyak pelajaran di sini. Pertama berkoalisinya sama Hizbul Syaitan, ya kan? Partainya setan, pemimpin yang zalim. Yang kedua juga dia punya ayat tapi nggak dipakai ilmunya. Yang ketiga, ini sama si guru ini kurang ajar dia ini. Hati-hati, banyak hal di sini. Nah, wattaba'a hawa, dia cenderung mengikuti hawa nafsu. Famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Perumpamaan orang yang semacam itu sama seperti anjing. Menjulurkan lidahnya. In tahmilhu alaihi yalhad atau tatrukhu yalhad. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Kenapa julurin lidah? Kita nggak bisa ngebedain. Dia kehausan apa enggak? Nggak bisa ngebedain. Dia selalu apa? Seperti orang yang selalu kehausan. Nah, ini orang yang punya ilmu tapi dia cinta sama dunia kayak itu. Pokoknya ada uang, ada jabatan, ada popularitas, kalau sekarang mau dikejar terus sama dia. Kayak anjing orang begini. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Begitulah contoh kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakan. Kata Allah, ceritakan itu. Kenapa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Nah, ini sebagai renungan ini. Jadi Allah ngasih kisahnya singkat. Kisahnya singkat segini aja. Yang penting ini biar jadi renungan buat kita semuanya. Nah, ini Masya Allah. Setelah ini sudah Allah nggak bicara lagi tuh kisahnya tentang Bani Israel sudah selesai, langsung walaqad dara'na li jahannam katsiran di atas minal jinni wal ins. Kami sudah menciptakan dara'na li jahannam, kami jadikan untuk jahannam itu tempat bagi jin dan manusia. Lahum qulub, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi mereka enggak pakai hatinya, tidak mau memahami Al-Qur'an. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi enggak dipakai matanya. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya pendengaran tapi enggak dipakai juga. Maksudnya berfungsi cuman enggak dipakai buat kebaikan, buat memahami ayat. Kalau sudah semacam itu, ulaika kal an'am, sama seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat. Dan ternyata terbukti sekarang ya, banyak manusia-manusia yang lebih sesat daripada binatang. Gak ada ceritanya itu orang tua bunuh anak, binatang gak ada tuh yang begitu. Gak ada. Ada kalau ikan tuh ditelan doang. Ya kan, biar apa? Nyelamatin Nah, ya. orang tua merkosa anaknya nggak ada tuh. Gimana tuh ceritanya bapak kambing terus ngawinin anaknya gitu, nggak ada itu ceritanya begitu. Nggak ada itu kambing laki sama kambing laki kawin tuh nggak ada. Nah itu Makanya kan lebih jelek, ini kata Allah, lebih binatang daripada binatang. Mereka adalah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini, ayat yang ke-182, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini yang bahaya. Orang yang mendustakan ayat kami, memang Allah kadang itu enggak langsung kasih azab. Allah kasih istidraj. Kami akan buat mereka itu dilulu oleh Allah. Dikasih. Tapi biar makin kencang nanti pukulannya itu. Min haitsu la ya'lam wa umli lahum, memang kami biarkan. Inna kaidi matin, awas tipu daya kami itu sangat dahsyat, kata Allah. Jadi kalau ibarat bangunan tuh kalau hancur, kalau cuma 2 lantai biasa hancurnya. Tapi kalau umpamanya 20 lantai, maksiatnya makin tinggi, dihancurinya tuh mantap tuh. Jadi mudah-mudahan kita nggak termasuk kategori orang-orang yang semacam itu.